Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan dan keabadian. Kali ini saya kasih judul ngobrol sedikit tentang ma'rifatullah. Ya, sedikit aja ya, karena ya ma'rifatullah itu saya pikir seperti sebuah samudera besar ya. Sangat banyak hal dan sangat dalam yang bisa kita eksplorasi di tema itu. Makanya saya memberikan judul sedikit aja gitu. Oke. Saya memulai dengan sebuah sabda baginda Nabi, awaluddin ma'rifatullah, yang artinya permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Hadis Nabi ini paling tidak ya, itu menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama, bahwa beragama itu diawali dari makrifat dulu. Nah, ini yang penting untuk kita ulas ya. Karena sering diketengahkan bahwa ma'rifat adalah tahapan terakhir dari setelah syariat, torekat, hakikat, baru kemudian ma'rifat. Berdasarkan tahapan ini ya, pada akhirnya ma'rifat dinilai sebagai puncak perjalanan hamba menuju Tuhannya. Dengan kata lain, untuk mencapai ma'rifat, orang harus terlebih dahulu mengamalkan syariat, menjalani laku torekat, dan mendalami hakikat. Dengan demikian, ma'rifat itu menjadi tampak sulit untuk dicapai karena dia berada pada level akhir. Jadi dia seolah-olah ditempatkan pada suatu tempat yang sangat tinggi dan sangat jauh, dan seolah-olah orang-orang awam itu tidak bisa menjangkau ke sana ya. Nah, dan ini adalah sebuah dogma sebenarnya. Ini salah satu dogma dalam pelajaran tasawuf. Ma'rifat itu ditempatkan sebagai sesuatu yang di awang-awang sono, yang jauh nun jauh di sana. Ya, sehingga kemudian sebagian besar dari kita malas untuk mencoba menggapai yang dikatakan ma'rifat itu. Nah, betulkah demikian ya? Padahal kalau kita mengacu pada sabda Nabi yang saya katakan di awal, bahwa justru ma'rifat itu merupakan tahapan pertama. Dia bukan di garis finish ya. Ada yang berpendapat bahwa maksud daripada ma'rifat sebagai awal beragama itu adalah tahap khusus bagi orang yang khusus pula, yakni orang yang benar-benar salih dan mencapai tingkat kedewasaan untuk menyelami lautan ma'rifat. Kan prosesnya adalah cinta atau mahabbah dulu, lalu kenal, kemudian dekat ya, atau qurb. Mungkin saja pendapat ini ada benarnya ya. Namun jika memang demikian, berarti yaitu tadi saya katakan bahwa
ma'rifat itu kemudian menjadi sesuatu yang eksklusif karena hanya berlaku khusus. Ya, ma'rifat bagaikan sebuah benda pusaka yang teramat mahal, ya, dan hanya boleh dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Padahal sebenarnya konsep ma'rifat itu sendiri sederhana banget ya, mudah dipahami dan diamalkan, ya, bahkan oleh orang awam sekalipun. Bukankah inti dari ma'rifat itu adalah mengenal Allah? Lantas sulitkah mengenal Allah? Justru itu yang harus pertama kita tahu, ya, karena pengenalan kepada Allah inilah yang menjadi dasar dari seluruh aktivitas peribadatan dan penyembahan kita. Ya. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, berarti bagaimana cara kita menyembahnya? Bagaimana cara kita mengingatnya? Ya, makanya semestinya berarti kan ma'rifat itu adalah sesuatu yang menjadi awal dari seluruh aktivitas keberagamaan kita. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ma'rifatullah itu seharusnya menjadi sebuah keharusan. Dia adalah keniscayaan. Dia adalah kewajiban pertama dan paling utama, ya. Jadi hadis Nabi di atas itu menegaskan bahwa ma'rifatullah itu merupakan keharusan bagi seorang hamba yang beragama, memeluk dan memilih, ya, apakah Islam atau agama yang lainnya sebagai jalan hidupnya, itu harus mengenal yang disembahnya, ya, karena dia adalah merupakan pintu pertama dalam beragama itu sendiri. Dengan ma'rifatullah, manusia dapat mengenal Allah, mengetahuinya, bisa mendekatinya, dan menyerahkan segalanya hanya untuk Dia. Inilah yang disebut sebagai kafah, ya, totalitas itu. Jadi sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua karena Allah. Itu hanya bisa, ya, bisa dilakukan ketika kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, ya kemana kita arahkan penyembahan kita, kemana kita arahkan sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita. Padahal dalam aktivitas sholat kan semua itu kita sebutkan gitu, selalu kita dawamkan. Tapi kalau kita tidak mengenalnya, maka ya berarti kan semua sia-sia gitu. Nah itu, jadi pernyataan sikap yang kafah ini bisa muncul dari kesadaran seorang hamba setelah dia mengenal siapa Tuhannya, ya, yang untuknya dari pengenalan itu dia akan menyerahkan seluruh sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya. Jadi sebelum seorang hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang pertama dan paling utama mestinya dia tahu siapa Allah itu. Tentu saja kadar pengetahuan dan pengenalan setiap hamba tidaklah sama, ya. Ada yang hanya sebatas ma'rifat atau mengetahui kedudukan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ada pula yang mengetahui secara sempurna mulai dari zat sampai kepada zatnya, ya, kemudian sifat, asma, hingga af'al, ya, atau perbuatannya sampai kepada ciptaannya. Yang pasti bahwa ma'rifatullah itu merupakan keharusan bagi umat yang beragama, ya, karena beragama tapi tidak mengenal Allah berarti sejatinya dia belum beragama.
sebab boleh jadi keliru dalam memilih dan mengamalkan ajaran agamanya. Jadi kenalilah Allah terlebih dahulu, maka kau akan memahami agama, ya, ajaran-ajaran dalam agama itu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, ma'rifatullah itu sejatinya untuk semua makhluk Allah, bukan hanya golongan tertentu saja, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Semua untuk makhluk Allah. Mengenal Allah adalah hak setiap makhluk. Siapapun boleh dan bahkan harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Oleh karena itu ya, semestinya ya, ma'rifatullah ini mestinya menjadi materi pelajaran pertama dan utama bagi setiap manusia. Ilmu ini yang harus pertama kali yang harus dipahami, ya. Jika ada orang yang tidak atau belum mengenal Allah, maka tugas orang lain yang telah mengenal Allah itu untuk memberitahu dan menuntunnya. Jika tidak mau, maka orang tersebut, ya apa ya istilahnya, ya berdosa lah ya, karena tidak mau menyampaikan kebenaran yang telah Allah ajarkan kepadanya. Makanya dikatakan sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, ya. Terus ada ancaman juga ketika ada orang yang mengetahui tapi tidak memberitahukannya. Nah itu jadi karena ini adalah sebuah kewajiban yang pertama dan paling utama, ya. Dalam faktanya sendiri bahwa Allah telah mengenalkan zatnya melalui semua af'al dan ciptaannya, ya. Semua sifat dan asma Allah mudah diketahui dan dipahami, ya. Penjelasan Allah tentang Allah tidak hanya diperoleh dari kitab suci, ya, juga terdapat di mana saja dan dimanapun di alam semesta. Bahkan yang paling utama itu ada dalam diri kita sendiri. Makanya ada pernyataan yang mengatakan bahwa kenali dirimu maka pasti kau akan mengenali Allah. Nah itu jadi tidak ada yang sulit sebenarnya, sebab akal manusia pun itu pun memang diciptakan untuk mampu mengenali Allah. Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir dan yang sombong dan menolak kebenaran, mereka lah yang tidak memahami ayat-ayat Allah, karena mereka telah menjauh, mereka telah tenggelam dalam fata morgana dunia. Itu jadi sekali lagi tiga hal tersebut, ya, yang harus kita sadari betul, ya, bahwa beragama itu harus diawali dengan pengenalan terhadap Allah. Mengenali Allah, dengan mengenalnya, ya, seorang hamba itu dapat belajar tentang segala peribadatannya, ya, penyembahannya, dan semua jelas karena ya mereka mengenal sumber dari semua aktivitasnya, dari seluruh kehidupannya, dan tiada lain memang hanya untuk Allah. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, ya. Nah, kalau mau beribadah ya tentu, atau mau menyembah tentu harus kita kenal arah penyembahan kita.
Jadi jangan lagi dipersepsikan bahwa ma'rifatullah itu adalah sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang hanya dikhususkan kepada kelompok tertentu, orang-orang tertentu, pada level tertentu, ya. Ma'rifatullah itu hal yang sangat biasa-biasa saja, dan semua orang, siapapun dia, itu merupakan kewajiban pertama dan paling utama ketika dia ingin beragama. Salam NKRI bagi seluruh penganut beragama di seluruh Indonesia. Salam persatuan dan kesatuan, tetap jaga toleransi. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.